Oke, balik lagi di Heroes Time di episode berapa ini? Ini udah lama banget gak bikin video nih semenjak YouTube aneh kena community guideline, jadi terpaksa tidak bisa buat video. Dan buat gamenya RE6 aneh gak bisa lanjutin karena mungkin beberapa adegan atau beberapa gameplay bakal kena copyright. Kebetulan aja YouTube aneh ini masih kena community guideline sampai 90 hari. Jadi Ana pengen main aman dulu buat sementara ini gitu kan. Jadi nggak mau kena masalah dulu nih buat buat kok upload-uploadan Ana yang tar depannya gitu. Jadi Ana masih main aman dulu, belum bisa main kasar lagi gitu kan. Nah, jadi di kali ini ya di Heroes Time ya, sebenarnya di movie review Ana bakal review film tokusatsu ya, hitungannya juga tokusatsu. Itu adalah Godzilla X Kong The New Empire. Ini adalah film kelima dari Monsterverse yang tayang tahun ini di tanggal 27 ya, waktu itu di Indonesia gitu kan. Jadi filmnya sebenarnya ya, segi plot dan bla 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 nya itu gak suka, tapi buat actionnya itu emang gila sih. Emang semenjak Kong versus Godzilla ya, itu udah mulai agak ada peningkatan buat segi actionnya gitu kan. Jadi seperti apa sih buat reviewnya gitu kan, Anda bakal review non spoiler ya tentang filmnya gitu kan. Jadi ya udah, kita masuk aja ke reviewnya. Oke, jadi film Godzilla X Kong New Empire ini menceritakan tentang kelanjutan cerita dari Kong dan Godzilla yang kemarin ya di film sebelumnya sudah agak berdamai gitu kan. Jadi udah bisa Kongnya sendiri, Godzilla juga sendiri di perbatasan atau di tempatnya masing-masing. Tapi kebetulan ada sinyal yang bisa membuat para dua Titan gede ini punya insting bahwa ada musuh gede juga nih yang akan menyerang, yang ingin masuk ke permukaan. Itu ada Scar King gitu kan. Dan si Scar King ini pengen muncul di permukaan untuk ngacak-ngacak dunia gitu kan. Jadi itu buat situasi singkatnya dari si Godzilla X Kong New Empire gitu kan. Nah sebenarnya ya aneh nggak tahu ya, ini kita masuk ke minusnya dulu aja kali ya. Sebenarnya film Godzilla X Kong ini udah nggak kerasa Godzilla-nya lagi tuh pas di Godzilla vs Kong. Kita akan rasain semenjak itu. Karena semenjak film itu muncul ya, Godzilla vs Kong, itu udah mulai nih si Godzilla-nya udah kayak karakter sampingan aja gitu. Dan di sini masih sama juga. Godzilla sama si Kong ini bener-bener, Kongnya bener-bener dieksplor banget dunianya ya, dieksplor banget karakternya gitu kan. Tapi untuk Godzilla-nya kebetulan tidak. Jadi sebenarnya nih film dengan embel Godzilla dan Kong ini ya tidak kerasa Godzilla-nya gitu. Jadi Godzilla ini kayak nggak ada karakternya gitu kan. Jadi kayak udah karakter secondary aja gitu. Kalau misalnya di Kamen Rider tuh kayak secondary ridernya gitu. Jadi si Kong ini tuh kayak main ridernya, tadi Godzilla-nya kayak secondary ridernya gitu. Kayak nggak kayak gaya sama Agul dah gitu ya. Jadi kayak bener-bener karakter yang samping aja buat Godzilla ini. Kalau misalnya dia ada juga tuh buat bantuan doang gitu kan. Nah di sini juga kayak aneh aja gitu. Bener-bener porsinya Godzilla ini kayak ditipis-tipisin banget gitu kan. Jadi iya sih, ini film ini durasinya itu sangat minim, itu 1 jam 55 menit gitu kan. Jadi kayaknya ada dipangkas, harus ada yang dipangkas nih buat durasi dan adegan-adegannya gitu. Bisa aja harusnya ada salah satu scene gimana harusnya Godzilla ini dieksplor lebih jauh gitu kan. Jadi kita bisa tahu nih bahwa si Godzilla-nya ini punya karakter juga gitu kan. Sayangnya aja nih si Godzilla kan udah punya 2 film ya, Godzilla 2014 sama Godzilla King of the Monster. Kebetulan emang dia nge-explore 2 karakter si Godzilla tereksplor di 2 film itu. Tapi kemudian muncullah film Godzilla vs Kong. Kongnya dieksplor banget, Godzilla enggak, kayak udah karakter sampingan aja nih gitu kan. Jadi kayak karakter yang bener-bener ya udah ini ada Godzilla-nya kok gitu kan. Jadi kayak udah bukan karakter tambahan sih, kayak udah secondary aja gitu kan. Sama di sini juga bahwa si Kongnya ini dilihatin lebih dalam banget dan
dieksplor banget gitu kan, gitu lah karakternya si Kong itu. Nah habis itu Anda nggak suka juga nih bahwa ya sih ini film semenjak Godzilla versus Kong ya, ini nggak tahu deh ini rasain ya bahwa karakter manusia di sini kayak udah sekedar lewat aja, maksudnya kayak karakter tambahan aja buat bumbu-bumbu ya, bahwa ada manusia di sini gitu. Perlu nggak perlunya ada karakter manusianya gitu kan. Jadi kayak karakter manusianya nggak dieksplor banget gitu kan. Jadi kayak nggak ada pengembangan karakternya banget. Jadi kayak sayang aja gitu. Apalagi di kubu Godzilla. Ini kita bener-bener si karakter manusia ini udah kayak udah ini buat pendampingnya si Kong aja nih. Sedangkan di Godzilla aja nih ada karakter manusianya tapi kayak ngasih informasi doang gitu, kayak wah Godzilla lagi ngapain nih, Godzilla lagi ini, Godzilla lagi tiduran, Godzilla lagi cebok gitu kan. Jadi kayak udah buat yang saya tahu aja karakter manusia di Godzilla-nya ini di film ini, kayak anjing kayak nggak perlu banget lu kalau misalnya nggak perlu. Nih kalau misalkan karakter manusia yang ada di film ini kan beberapa yang utamanya tuh kan cuma ada 4 ya, si dokter Andrews ya kalau nggak salah, terus ada si Bernie, terus si si Jia, terus sama karakternya si Trapper 4 karakter itu doang kan. Selebihnya udah jadi ini karakter yang udahan numpang lewat aja gitu kan, sama kayak film-film sebelumnya gitu. Tapi padahal kalau misalkan dilihat di film Monsterverse sebelumnya, bahwa Godzilla 2014 masih mending dengan dia masih ada sisi manusianya gitu kan, ada sisi manusianya. Lalu di film King of the Monster masih ada bahwa manusia masih berperan di film itu, di King of the Monster gitu kan. Jadi masih ada porsinya buat manusianya. Nah, sedangkan di sini emang ya udah nih kayak si Monsterverse ini mau ngambil pasar yang baru ya, bahwa ya sih emang kebetulan film ini semua umur. Kalau misalkan kalian tahu di 2021 Godzilla versus Kong aja itu masih PG-13 gitu, masih 13 tahun ke atas gitu kan. Terus King of the Monster juga masih PG-13 13 tahun ke atas. Tapi semenjak film ini keluar jadi semua umur ya, bahwa emang film ini emang kebanyakan berantem gitu kan, masih blak-bluk gitu kan. Jadi kayak cocok buat anak-anak gitu, apalagi minim dialog juga gitu. Udah itu ya, ini nggak suka bahwa si karakter manusia di sini kayak udah nih penting gak penting gitu kan. Jadi kayak beberapa ada yang penting, beberapa ada yang kagak gitu kan. Jadi gak ada pengembangan karakternya gitu kan. Tapi emang si Monsterverse ini emang ya udah pengen ngambil pasar yang baru aja buat fans baru juga buat di Monsterverse ini gitu kan. Jadi ada banyak kubu sebenarnya gitu kan, biar para pendatang baru di film franchise mereka ingin nonton juga nih film-film sebelumnya gitu kan. Gitu sih. Terus yang ada nggak suka lagi bahwa kan di sini dia masih nyambungin sama Hollow Earth ya, bahwa kan Kong ini kan tinggal di Hollow Earth gitu. Tapi sayangnya Hollow Earth ini kan udah punya daerah baru, tapi tuh bener-bener nggak dikasih waktu yang lama dulu nih buat kita ngeliat pemandangan Hollow Earth. Terus kita bener-bener ngeliat si suku-suku Iwi, bener-bener suku-suku Iwi itu berkembang, atau suku-suku Iwinya itu ngapain gitu. Jadi kayak ya something aja gitu, kayak kurang aja gitu. Mungkin karena kalau nggak salah nih ya, budget di film ini lebih kecil daripada Godzilla vs Kong kalau nggak salah nih, baca gitu kan, denger juga gue film ini budgetnya minim gitu. Jadi ya masa ya nggak bisa karena masih CGI mahal gitu. Terus ini big villain di film ini kan si Scar King gitu kan. Nah yang Anda rasakan di film ini ya, yang Anda rasakan Scar King-nya kurang kurang ngancam aja gitu. Sayangnya nih Kong doang ya, ada spoiler. Sayangnya nih Kong doang yang ngerasain bahwa Scar King ini lebih jahat, lebih kuat gitu kan daripada dia. Sementara padahal di film ini ada Godzilla gitu. Kenapa tidak ini gitu? Ada Godzilla-nya padahal, tapi Scar King-nya tuh cuman udah nih lebih tidak mengancam banget, tidak ada mengintimidasinya banget gitu. Kurang gitu kan, kurang.
sampai ada Simu juga deh, kayak anjing apa sih nih gitu kan, si Scar King tidak ada apa ya, ancamannya yang lebih gede gitu buat, iya cuma buat Kong doang di Hollow Earth, udah itu doang, sisanya ya udah Godzilla ya Godzilla gitu kan. Ya udah, jadi kayak kurang mengancam aja si Scar King-nya ini muncul gitu. Beda halnya, aduh aneh lupa sih buat Godzilla versus Kong itu gimana, si Mecha Godzilla-nya emang tetap nggak kurang mengancam sih. Yang udah film yang benar-benar mengancam banget itu cuman ada di Godzilla 2014 sama si ini ya, King of the Monster, yang benar-benar King Ghidorah-nya bener-bener gede banget, terus dia mengancam banget bagi dunia gitu kan. Saya di sini Scar King-nya kurang mengancam aja gitu kan, walaupun udah sangar banget bentukannya, gayanya udah sangar banget, tapi kebetulan aja ya tidak mengancam bagi Godzilla ya gitu. Saya disitu kali ya, karena porsinya tidak bisa dibagi-bagi secara baik gitu. Kebetulan film ini porsinya Godzilla-nya kurang dibagi, bahwa difokuskan banget nih buat si Kong doang. Padahal kan judulnya aja udah Godzilla X Kong gitu, harusnya ada dua kubu ini tuh bisa diekspor terus dibagi lah porsinya biar seimbang gitu kan. Tapi sayangnya enggak. Itu sih. Terus yang aneh suka dalam film itu adalah ini ya, ini karena dia minim dialog kan, ketahui sendiri ya, monster itu nggak bisa ngomong ya, monster pasti nggak bisa ngomong. Kita bisa ngelihat bahwa karakter monster di sini bisa tahu nih lagi berkomunikasi sama monster lain gitu. Itu kayak aja keren banget gitu sinematografinya gitu. Jadi kayak misalkan si Kongnya ini kan dia punya kebetulan dia punya build up karakternya si Soku ya, yang apa tuh, King Kong yang kecil itu benar-benar dia nge-build up pendekatannya sangat baik loh, bahwa dari awalnya si karakter King Kong yang kecil ini nggak mau ngebantu si Kong, sampai akhirnya ngebantu si Kong juga. Jadi kayak bener-bener ada develop karakternya juga buat si Soku ini ya, yang rasakan gitu kan. Terus emang kebetulan aja emang si monster yang nggak bisa ngomong ini, kita bisa tahu nih bahwa nih, wah dia butuh bantuan nih si monsternya nih. Jadi kayak ada batinnya gitu, kayak kita bisa tahu itu kayak, oh ini dia mau minta bantuan nih gitu, sama Godzilla sama ini gitu, kayak enak aja gitu dia tanpa dialog ya, bahwa monster ini tanpa dialog kita bisa ngerti bahwa oh iya monster ini butuh ini, monster ini lagi kesedihan. Itu benar-benar didevelop sangat baik banget ya, bahwa itulah sinematografi yang berjalan gitu kan. Jadi emang di close up banget mukanya gitu kan, lagi sedih terus lagi kesakitan, itu aja keren banget gitu kan. Terus ini ya, disinilah peningkatan buat si film Monsterverse tahun ini, bahwa fight-nya itu emang kerasa banget epicnya gitu kan. Walaupun emang budgetnya kecil, tapi kebetulan aja nih fight-nya enak banget gitu kan, bisa epic banget gitu. Bakbuknya tuh enak gitu. Jadi kayak ini kayak Man of Steel-nya Monsterverse lah. Sampai dia keluar ke Brazil, bakbuk di sana sama Simu, sama Scar King, sama Godzilla, itu anjay gila. Itu satu dunia, satu kota hancur gara-gara mereka. Udah gitu dibilang, wah dia penyelamat, apa dia menghancurkan semuanya. Apa penyelamatnya Godzilla anjay? Gak tahu sih apa penyelamatnya Godzilla. Godzilla aja kayak aneh. Itu mereka berantem di situ, ngacak-ngacakin kota, ngacak-ngacakin Brazil gitu kan. Jadi kayak peningkatan actionnya bener-bener kerasa banget dari film ke filmnya gitu kan. Jadi wah gila sih, keren lah. Tapi sayangnya aja scoring musiknya tidak memorable. Yang anda rasainnya kurang memorable, kurang masuk ke aneh gitu. Salah satu scoring musik yang menurut aneh di Monsterverse ya, yang menurut aneh sangat oke, itu adalah scoring musik ada di King of the Monster. Gila, itu scoring musiknya main, ada scoring musiknya Ghidorah, Rodan, Mothra, terus ada Godzilla-nya lagi burning, wah gitu. Bener-bener scoring musik lagi berantemnya di King of the Monster itu dikasih scoring musiknya kayak kerasa wah anjing epic banget gitu. Tapi kebetulan aja di film ini scoring musiknya nggak main, jadi dia cuma bisa ngeliat tebak-tebaknya doang gitu kan, tebak-tebakan antar monster gitu kan. Jadi ya itu doang gitu. Tapi emang kebetulan aja di sini sangat peningkatan banget buat actionnya si Godzilla X Kong ini, jadi Empire gitu kan. Jadi udah cukup applause juga buat actionnya gitu kan.
walaupun emang ya durasinya emang pendek, ya pendek bang, nggak pendek banget sih, pendek aja gitu. Bahwa harusnya bisa diekspor sih, bener-bener di porsinya tuh dikasih lah, dibagi-bagi yang adil gitu kan, nggak Kong doang, nggak ada kasih Godzilla juga gitu kan. Jadi ya begitulah. Itu sih buat review singkat ya, review buat aneh si Godzilla X Kong New Empire ini. Menurut aneh sendiri ya enjoyable banget buat kalian tonton gitu kan, apalagi ini bulan puasa gitu kan, lagi lebaran sih 10 hari lagi udah mau lebaran, tapi ini film yang sangat cocok buat kalian tonton, bisa tonton semua keluarga, itu emang cocok lah gitu kan. Tapi satu lagi buat kekurangan filmnya adalah ya konklusinya nggak ada di sisi manusianya, cuma ada di sisi monsternya doang. Tapi jadi tuh emang nggak masalah lah. Kalau kalian mencari action, bener-bener action, ya ini filmnya. Si Godzilla X Kong ini tanpa kita mikirin masuk akalnya, ya udah ini doang gitu kan. Tanpa kita mikirin ini kenapa ya udah ini emang film monster yang nggak usah dipikirin ya. Nggak usah dipikirin gitu kan. Jadi itu sih buat kekurangan dan kelebihan dari film ini. Aneh sendiri puas banget sama filmnya, walaupun kekurangannya emang ya anjay lah gitu kan, kekurangannya gitu. Tapi ya aneh kasih skor 7,5 buat film ini, ya cukup enjoyable banget ditonton ya. Jadi mungkin sekian dulu buat episode Heroes Time kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ini, lupa share dengan teman-teman kalian. Jangan lupa follow juga Instagram aneh, saya hero_Hero V2 dan toko Heroid. Itu aneh bakal update beberapa informasi tentang yang aneh tahu aja. Lagi aneh nggak mas ya. Oke, itu lagi lebaran gitu kan, aneh bakal ya semoga aja kelar lah ini video-video yang aneh tumpuk-tumpuk ini. Semoga aja nih nggak malas ngeditnya. Ya. Lagi juga UTBK ya, aneh belum daftar UTBK. Anjay, nggak apa-apa ya, ntar aja. Tanggal 5 kan kelarnya tuh UTBK ya. Pendaftaran aman lah tanggal 1 ya, 10 Ramadan. 10 terakhir Ramadan. Oke, sampai jumpa di episode Heroes Time berikutnya. Namanya Hal yang baik, ciao.